Katanya sih tiket penerbangan internasional lebih mahal dari domestik. Tapi kalau keluar negeri pun enaknya kemana ya? Aku dan istriku sejak awal menikah 2023 lalu belum pernah honeymoon yang bener-bener honeymoon gitu. Kayak oke lah, kita pernah nginep di hotel yang bagus di Surabaya, pernah ke Malang, pernah kemana, tapi kayak cuma sehari 2 hari gitu. Itu pun mostly backpackeran ya guys. Nah kebetulan kantornya istriku ini mau ngadain tim meeting bareng staff internasionalnya di Bangkok, Thailand. Awalnya aku ragu buat nemenin dia, tapi berhubung kapan lagi ya kan kita bisa berduaan keluar negeri cuma bayar setengah untuk berdua, ya aku sih gas aja ya. Tapi apa iya sih business trip masih bisa sempet buat honeymoon berdua, dimana akhirnya kita bisa dalam tanda kutip kabur dari rombongan. Dan kenapa kok aku bisa bilang trip ke Bangkok ini benar-benar tak terlupakan? Taksi order, Diki baru nge-trip. Karena di daerah rumahku ini susah banget cari Grab, jadinya ya kita schedule taksi. Lagi nunggu taksi, semoga gak kesasar. Tentunya harganya lumayan juga ya untuk perjalanan yang gak sampai 15 menit. Sesampainya di bandara, kita masih belum berani check-in karena ternyata ada masalah yang berpotensi bikin kita gagal berangkat. Salah satu barengan kita, namanya Mas Sony, nama di tiketnya typo guys. Gak bisa check-in dulu guys, nunggu namanya Mas Sony dibenerin. Waktu Mas Sony ini tanya ke bosnya untuk urus tiketnya ini, bosnya atau kita panggil aja si Mark ya, malah bilang coba telepon maskapainya. Lah yang beli tiket siapa woi? Dikira telepon internasional pakai pulsa nggak mahal apa? Tapi untungnya di detik-detik terakhir sebelum check-in, Mark akhirnya mau teleponin maskapainya buat betulin nama Mas Sony, dan kami tinggal tunggu Mas Sony sampai di bandara sambil telingaku hampir budek ya. Setelah Mas Sony datang, kami akhirnya check-in dan kita kayaknya beneran gak jadi berangkat ya. 10 kilo guys. Wow. Yes. Ya apa karena bawa aku ngerti gak mas trika. Neng Thailand gak mas trika. Aku juga gak tahu apa yang dipikirin istriku sampai bawa setrika ke Thailand. Tapi ya udahlah, kita akhirnya masuk ke lounge. Awalnya kata Mas Sony ini flightnya bakal mundur 1 jam, apalagi di luar ini kelihatannya hujan deres kan. Ada ya guys, sakit kepala, gak enak sumpah. Kurung budal wis sakit kepala. Ada panadol kan? Ada di sebelah jajarnya tuh guys. Oh, ya makasih mas. Ini guys, sama antimo sih, antimo mana ya? Biar gak tepar. Hujan-hujan UBS waktu Detik gak waktu. Cuma ternyata tepat waktu sih. Tepat waktu guys, mantap. Penerbangan yang kita ambil ini berangkat dari Surabaya sekitar 1 jam 50 menitan ke Singapura, baru ke Bangkok. Katanya nggak perlu jaket katanya, sekarang pakai jaket. Sampai di Changi Airport, kami bingung kok jamnya berubah. Kalau nggak salah di jadwal kita sampai Singapura itu jam 18, tapi ini kok masih jam 17. It's still 43 past 4. Walah, ternyata emang ada perbedaan time zone sih. Dan itulah yang bikin kami juga gak sadar kalau 20 menit lagi kita bakal ditinggal pesawatnya. Kalau keberangkatan kita nggak nemu apa-apa aja. Gigit berapa, jam berapa, harusnya sih jam 7 ya. Ini udah setengah jam lagi menuju jam 7. Kita nggak tahu ini harus kemana. Ah itu loh, G2. Sepanjang perjalanan ke gate-nya, kami yang dari daerah ini auto kelihatan desonya sih guys. Kayak lihat aja ini semewah apa. seperti di XX1. Kayak neng XX1. Bahkan kalau yang suka main game racing pasti tahulah ya apa yang dipikiranku pas lihat ini. Hahaha. I can walk faster than you all. Temanku yang dari Riau sampai dicek 3 anggota imigrasi. Mereka nggak percaya kalau si temanku yang dari Riau ini mau ke Thailand untuk liburan sama teman kantor. Dikiranya ada agenda gitu kan. Soalnya mukanya loh, ya Allah, lihat aja deh. For your information, aku hampir aja dilaporin ke polisi gara-gara ngerekam kru maskapai yang manggilin nomor seatnya ini, Rek. Duh,
Untung aja. Terus ditutup, ternyata dipanggil berdasarkan kursinya. Di penerbangan kedua ini, aku untungnya dapet makan. Di sini sih tulisannya nasi rendang ya. Tapi pas aku cobain, apa sih yang kamu harapin dari makanan pesawat? Karena Mark ini bilangnya kita gak perlu khawatir SIM card di sana. Akhirnya meskipun ada banyak stand-stand SIM card lokal ini, kami gak beli dan hanya ngandelin free wifi yang dibatasin hanya 1 jam. Dan kita kontak-kontakan sama bosku di sini cuma pakai internet gratis itu. Tapi setelah jalan terus 45 menit, kami gak nemu si Mark ini di mana. 15 menit lagi ini wifi-nya offline dan bisa-bisa kita baru sampai Thailand udah harus tidur di bandara ini. Turu gila. Alhamdulillah kita gak jadi gembel ya guys, karena ternyata dia udah nungguin di depan gate We can't 7. even sleep in the plane. Cuma disinilah ternyata perjalanan Raka itu dimulai. Karena kata istriku, Mark ini nggak ngasih trip plan-nya mau kemana aja. Katanya sih dalam tanda kutip surprise. Jadinya kita cuma bisa ngikut dia aja. Sampainya di hotel, kirain kita bakal diajak makan di mana gitu kan ya. Tapi dia malah tanya, kalian mau makan apa? Lah, yang bener aja, emangnya kita warlock? Akhirnya kita cuma bisa muter-muter sekitar hotel cari makanan yang masih buka dan halal. Sampai ujung-ujungnya ya cuma beli ayam goreng ini. Ya kayak penyetan sini gitu lah. Kita ditinggal sendirian disuruh ngawasin ayam. Ini ketan guys. Ini bukan nasi, ini ketan. makan ayam pakai ketan. Enak. Weird combination but it works. Now let's try with the sambal. Nah, ini sambal. Sambal ala Bangkok. Kayak kacauan. Day one, penyambutan di Bangkok sudah kayak gini rek. Aku jadi pesimis sama besok ini. Cuma ya barangkali Mark beneran kasih surprise ya, yang membahagiakan lah ya. Tapi itulah kenapa kita cuma bisa berharap ke Allah ya guys. Karena day 2 ini malah lebih kacau lah. Drakor bahasa Thailand. Please. Lumayan ke Indo ya. Banyak motor-motor gini loh. Suasananya tuh kayak Jogja gitu loh. Tau gak sih? Kayak Malioboro yang masuk gang-gang kecil tuh loh. Pagi ini ternyata sama aja kayak kemarin malam. Kita nggak tahu ini kapan berangkatnya. Soalnya kan kemarin tuh si Mark itu bilang kalau jam 7 itu disuruh ke bawah lihat buffet menunya dari restoran tuh, sarapannya itu gimana gitu loh, halal apa enggak. Kalau misalkan halal oke, makan di situ, tapi kalau kelihatannya nggak halal kita makan di luar. Tapi ini sampai detik ini udah setengah jam berlalu dari jam 7 ini belum ada yang ke bawah untuk lihat. Aku pun juga males gitu ya, udah mandi dari jam 6 tadi. Cuma kayaknya orang-orang juga baru bangun dan baru mandi gitu loh, jadinya juga ya belum ada yang ke bawah gitu. Ini belum ada yang ngabarin. So they're checking. Let's see the result if it's okay or not. Nggak yakin nih. Takut. They are afraid of the food, not the halal one but about the taste. Kita cari makanan di pinggir jalan dan disuruh milih yang mana. Cuma feelingku sih kalau kali ini not bad lah ya dibanding yang kemarin. This is cilok. Try and take a photo. Cilok. Aku beli makanan dari penjual yang bisa bahasa Melayu ini. Pasarnya cuma buka pas pagi hari, terus habis itu tutup. Dan beli semacam clips lokal Thailand gitu. Thailand itu bahasanya beda antara cewek dan cowok. Ada mu'anas, ada mudakar gitu ya. Anta antuma antum, anti antuma antuna gitu. Oke, let's try. Crispnya nggak kriuk sih, tapi tebel, crispnya tebel. Kayak martabak atau dorayaki enggak? Tapi sosisnya enak, sosisnya nggak murahan gitu. Sosisnya kayak sosis cendol. The orange color. Is it egg? Fish egg? Potato di Thailand ada telur-telur ikannya gitu ya. Rasanya tuh mentah banget, amis-amis gitu. Amis-amis mentah. Tapi nggak tahu kenapa enak gitu, seger nggak sih? Di deket tempat sarapan ini aku juga nemu satu cafe karena aku ini coffee person. Jadi ya mau deh cobain kopi cafe Thailand tuh gimana. Oh, it's good. It's good.
Let's say you can. Americano, sweet Americano with caramel. Literally caramel. Manis pol tapi ini kayak ngawur. Mereka itu suka yang manis-manis ya. Ini sih Americano rasa gula es teh jumbo Indo, Rek. Setelah ngopi-ngopi cantik, kita pun berangkat. Awalnya aku kira Mark ini bakal sewa tour guide gitu, tapi ternyata kita malah dibelain ke gang-gang yang lumayan sas gini ya. Orangnya juga bingung, kita semua bingung harus gimana kan ini pertama kalinya kita kesini. Katanya kita nggak jadi pakai MRT, kita naik boat, naik kapal. Kita jalan di cuaca Bangkok yang menurut Google 32 derajat ini sampai mentok ke sungai ini. Kalau nggak salah, aku sempat denger Mark mau ajak kita naik MRT gitu kan, kereta bawah tanah. Tapi kok malah kita diajak naik ginian? Ini lek jegur kayak iso iki. Cepat-cepat. Ya oke lah, naik perahu ini lumayan unik dan lumayan nih buat Cak Eri wali kota Surabaya kalau mau studi banding bikin taksi air. Kita berhenti di pier dekat Sentral Siam. Ini kayak CBD-nya Bangkok gitu deh, mirip-mirip Jakarta gitu ya infrastrukturnya. So big, it's so huge. Cuma ternyata firasatku bener, Mark ini gak tahu tujuannya kemana karena sepanjang perjalanan dia cuma ngandelin Google Maps, Rek. Dan karena ini Skytrain digratisin, dia tiba-tiba ngajak kita Nah naik. itu sama aja kayak Surabaya 32 derajat Celcius ya, tapi di sini tuh pejalan kaki bener-bener dimanjain, ada atapnya gini dan di atas gitu loh, nggak barengan sama jalan gitu. Jadi bener-bener aman dan dingin. Waktu aku tanya, Mark, where are we heading to? Dia cuma jawab, let's hope out of the last stop and we'll decide where to go next. Like, what? Yang ngajak kita kesini pun nggak tahu kita mau kemana, nggak tahu tujuannya. Ikut aja katanya sampai pemberhentian terakhir, nggak tahu ini mau kemana. Dan bener aja, ini beneran gak tahu mau dibawa kemana. Apalagi ini es teh pinggir jalan di Thailand rasanya. Oh my god, it's so sweet. It's like I'm drinking a diabetes. Istriku sampai udah mau pingsan. Oh, how are you? I feel exhausted. I want to faint. Dan kami masih harus naik Skytrain lagi, terus jalan lagi 45 menit ke masjid di dalam gang ini. Aku baru aja sholat duhur dan asar tak jamak ya, karena perjalanannya sangat jauh kan ya, dari Surabaya ke Thailand. Jelas sholat kali ini aku cuma berdoa ya, semoga besok nggak kayak gini lagi ya, jalan kaki berjam-jam. Gila ini kaki udah kayak mau putus, aku udah gak kuat, istriku juga udah gak kuat. Ini aku pengen ndang sampai ke hotel. Kalau misalkan ini nanti habis ini nggak ke hotel, aku tak pesen Grab aja, wis gak ngurus, aku gak ngurus iki aku. Tolong please jangan culik-culik lagi ya, Mark ya. Untungnya yang dicari-cari istriku ternyata ada di belakang masjid ini, mango sticky rice. Ini tuh kayak mangga dimakan pakai ketan dan kayak cairan-cairan manis ini. Tapi enak, kayak manis gurih gitu. Sekarang coba ketannya doang. Ketannya kayak yang tadi malam, tapi ini kayak ada kriuk-kriuknya gitu loh, nggak tahu apa. Let's try with the santan, oke? The coconut milk. Yeah. Nice, very nice. Chewy, umami and a little bit sweet. Kriuk-kriuk ini loh, enak ya. Kayak sereal gitu ya. Enggak nih, kriuk-kriuk ini loh. Kriuk-kriuk yang ini ya. Taste like a cereal, you know? Like Simba cereal, you know, Simba cereal. Now let's combine it all together and taste it. Perfect combination, right? Right? Umami, gurih. Enak ini. Surgawi banget rasanya. It's very delicious, you know. You should try this originally made in Thailand. Compared to when I tried this one in Chao Phraya, a restaurant, Thailand restaurant in Indonesia, this is far more better and far more cheaper. Ya. Setelah nunggu Mark cari makan 1,5 jam, muncul satu lagi masalah krusial. Ternyata dia ninggal kita pulang ke hotel, Rek. Gak jelas. Malah di chat, dia bilang kalau kita disuruh naik Skytrain lagi. Ya emoh lah. Aku akhirnya inisiatif pesen Grab aja. Trauma guys. Iki guys, bangunan orang tua, bangunin sopan kayak. Meskipun harus jalan setengah jam lagi ke tempat yang gak terlalu macet biar gak di cancel driver. Macet
Lontarere nungguin grabnya malesan, nggak bisa sampai Skytrain mana demi apa, kaki kita udah our leg is broken now. Grabnya model taksi gini ya guys ya. Tapi akhirnya kita bisa pulang dengan selamat dan gak jadi korban human trafficking di Bangkok ya guys. Nyampe di hotel. Finally sampai maghrib. Malam ini aku dan istri udah low bed banget. Meskipun Mas Sony ngajak buat jalan-jalan cari oleh-oleh, kami lebih memutuskan untuk tidur di hotel aja dan memikirkan cara biar besok gak seneraka ini ya. With change of plan karena kemarin kita udah trauma kalau misalkan nggak ada plannya. Hari ini aku dan istriku yang akhirnya bikin plan harus ngapain hari ini, karena kemarin aja meskipun si Mark bilang dia punya plan tapi kayaknya kurang meyakinkan karena kita kayak cuma disuruh pergi ke mall, habis itu cuma kayak ya terserah kalian mau ngapain gitu kan, kayak eman gitu. Saya nggak sih kayak kita udah datang ke Thailand jauh-jauh cuma ke mall gitu loh, padahal di sini tuh banyak banget city attraction apalagi di Bangkok kayak ada Wat Arun dan lain sebagainya. Kita mau photoshoot di sana rencananya. Aku udah booking rental kostum dan fotografer gitu untuk photoshoot di sana. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Semalam aku dan istri udah mikirin gimana caranya biar trip hari ini seenggaknya bisa se-worth it itulah. Jangan sampai trip ke Thailand ini cuma nyobain public transportation Thailand aja gitu kayak We kemarin. will be eating here for breakfast. Mark kemudian jemput kami buat akhirnya sarapan di tempat yang ya lumayan proper lah. Baunya sih kayak ada jahe-jahenya gitu ya. Kecut aja. Kayak ono iki belimbing wuluh sih. Dari the meat. Tadinya empuk kayak sayur asam, tapi ini kayak lebih Thailand aja rasanya. Sekarang coba ayamnya. Enak ini ayamnya. Karena mereka suka rasa manis ya. Cuman ayamnya pun manis, tapi nggak semanis makanan-makanan kemarin dan ada banyak rasa lomboknya. Sekarang ini kue tiaw. Kue tiawnya agak manis, terasa makan di Semarang. Cuma pedes sih. Makanannya mereka pedes-pedes gini ya. Lalu tekstur kue tiawnya enak kayak lembut gitu. Beda kayak kue tiaw yang aku coba di Indo, kayak capcay. Bumbunya lebih medok malahan daripada makanan nikahan pada umumnya ya. Tapi pas aku tanya, so how is it now Mark? I've already booked a costume, rental, and photographer. Dia malah bilang, okay, you guys can split with us and have a trip together. Makeup di dalam mobil. Gak tahu ya, ini antara seneng sama gak seneng gitu. Senengnya akhirnya kita bisa dalam tanda kutip kabur dari rombongan. Tapi gak senengnya biaya transportasi dan tiket masuknya jadinya gak bisa direimburse dong. Karena waktunya dah mepet banget. Aku dan istri akhirnya pesen Grab sampai aku bilang ke rental kostum dan fotografernya kalau kita telat. Untungnya mereka oke-oke aja. Kita sampai di studio rental kostumnya ini dan diantar ke Wat Arun sama ownernya. Kita udah sewa baju tradisional yang orang-orang lain tidak mau ya, cuma kita tok yang kesini. Jadi kita pesen Grab sendiri, kita ini rental sendiri juga. Kita nanti juga sewa fotografer itu juga kita sendiri. Mereka nggak mau, mereka maunya ke mall ya udah ya kan. Jauh-jauh ke Thailand malah ke mall, terserah. Mungkin di daerah mereka nggak ada mall ya, oke? Untuk rental kostum ini harganya 300 baht untuk satu orang atau sekitar 150 ribuan lah. Jadinya dua orang 300 ribu. Sedangkan fotografernya itu 1500 baht untuk dua orang atau sekitar 750 ribu. Kita masih nunggu fotografernya, nggak tahu. Belum di-read chatku dari 10 menit yang lalu. Harusnya sih dia selesai jam 10.55 ya. Tiket masuk Wat Arun ini 200 baht per orang atau sekitar 100 ribuan. Panasnya di sini tuh ngalang-ngalain Surabaya, Rek. Oh, panas pol. Ini kita lagi foto-foto ini. Disuruh pose-pose, nggak tahu gimana sawadikap. Apalagi ini kondisinya crowded banget. Kita sampai harus antri untuk spot foto. Udah hampir sejam sih. Durasi fotonya katanya sih 1 jam. Dari kita start jam 11 dan ini udah jam 11.59. So it's already an hour, right? But we're still in queue. Kita masih antri untuk bisa foto di situ. Katanya ini yang paling surprise lah, yang paling bagus kata. Untungnya fotografernya ini Sedwatwood. Dia juga orangnya ramah banget. Pinjemin masnya kipas angin. Kita bawa sih, cuma ini speednya banter banget. Dengerin guys ini suaranya. Oh, suaranya. Wah. Jadi kita cuma foto 1,5 jam tapi udah dapat hasil yang
9/10 lah. Ini gila. We've already finished the photo shoot session. Actually we still have 1 hour and a half remaining for this outfit. Kayaknya kita nggak mau lama-lama deh. Kita juga harus cari tas, cari tote bag karena koper kita kan kelebihan ya kemarin. 10 kg karena kita bawa setrika. Jadinya kita harus cari tote bag sekarang, oke? Mall terdekat dari tempat kita itu ada namanya Icon Siam. Sampai di Icon Siam, salah satu mall yang terbesar di Gyeongtae Manakon. Kita rencananya di sini mau nyari tote bag ya buat kita pulang biar kita selamat, biar nggak dicegat sama petugas imigrasi di Bangkok untuk Indonesia ya. Ini mall gede banget, ada Apple Store-nya Oh pula. my god, mereka masa ada tempat sebagus ini malah ke Grand Palace. Kami juga sempetin nikmatin sore hari di Pier 1 Sungai Chao Phraya ini, yang kebetulan di belakang pas Mall Icon Siam. Iki baru ngetrip ya apa rek dijak nang pasar tuku ST pinggir jalan loh ya apa rek ya iki baru lo ngetrip lo. Lumayan panas sih tapi kayak view-nya itu gila, lihat aja guys. Riverside ini kalau punya apartemen di sini harganya berapa ya? Karena udah sore dan kita belum makan, kita mutusin untuk tanya ke rombongan. Kalian di mana? Kita susul ya. Mereka bilangnya bakal ke Pier 13 sih. Akhirnya kita beli tiket perahu ke sana dong. Ya sambil nikmatin Golden Hour Bangkok gitu. Kemarin itu apa? Lewat kali bukan sungai, itu kali. Sesampainya di sana, sesuai dugaanku. Harian kita gak ngikutin jadwalnya si Mas. Kita akhirnya decided to go follow his schedule and his plan, but it turns out plan is gak jelas lagi gitu. You know, we have to wait here in middle of nowhere and we have nothing to do. We don't know what to do, we don't know where to go. So yeah, here we are stranded in the land of strangers. Kami disuruh beli tiket ke Asiatic. Hah? Masih banyak. Karena pengen experience baru, kita pesen tiket kapal yang ada rooftopnya gitu. Pemandangan dari sini sih, memorable banget sih. Pas sampai Asiatic, which is ini pemberhentian terakhir, aku dan istri cari makan. Get off of this boat in order to go to this night market called Asiatic. Nah, yang ini kirisnya bekerja guys. Alhamdulillah kita bisa pakai debit ya, nggak kredit lagi ya. Gila, kredit hari ini udah habis 1 juta loh. Kata ayah nggak mau lama-lama soalnya bateraiku mau habis, tapi aku cuma mau bilang kalau ini enak. Rasa dagingnya masuk ke mie-nya. The store it's called Nana Gyoza. It's halal. Lalu nggak sengaja ketemu ini. Kalap. Loh. Lengkap. Ya bre ono sing dadi halus. Kalap wes kalap. Iki jarene mang udah ditinggal rombongan. Malam Ren. Iya guys, kita berdua Potterhead garis keras. Antri nggak war, tapi kayak kita nggak se-hype waktu kita war kemarin gitu loh, karena ya udah gitu barang-barangnya ya barang-barang Miniso gitu. Terus ini juga nggak cocok buat cowok nggak sih? Lucu loh, masa gini mede. Temanku tiba-tiba nitip ini, kita juga nggak tahu tiba-tiba ada Miniso di situ. Kita nggak ngerencanain buat ke Miniso emang. Dan karena kata dia udah nggak hype lagi gitu Harry Potter. Tapi tiba-tiba ada Miniso, ada Miniso X Harry Potter ya. Winus ya kan, barangkali ada yang baru, ternyata nggak ada yang baru sih. Banyak yang baru tapi kayak biasa aja gitu, nggak terlalu wah pengen gitu. Karena sebenarnya yang aku pengen malah yang gantungan kunci yang Deadly Hallows itu, tapi nggak ada. Ya udah. Terus lanjut nyusul rombongan. Guys, finally meet you guys. Ya, meskipun ujung-ujungnya kita pulang sendiri soalnya udah kemalaman dan mereka masih bingung mau ngapain dan mau pulang naik apa. Kau nak materan lagi apa sih? Piro gitu, ha?